Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1066. Dari sudut pandang kekuatan saja, bahkan dengan kultivasi Ye-Shikai di tahap tengah alam pemutusan roh, sulit untuk secara paksa menghancurkan formasi di pintu. Ini menunjukkan kekuatan formasi ini. Anda harus tahu bahwa Chen Yuxin berada di tahap awal alam pemutusan roh, dan formasi yang diatur sebenarnya dapat menjebak seorang kultivator di tahap tengah alam pemutusan roh. Jadi di luar rumah keluarga Chen, formasi yang didirikan oleh Chen Yaozu, bukankah mustahil untuk menerobosnya sama sekali? Bahkan jika dia menerobos pintu ini, masih ada formasi di luar yang dibentuk oleh seorang kultivator di tahap tengah fusi. Memikirkan hal ini, Ye-Shikai merasa sedikit bingung. Dengan kata lain, jika dia ingin pergi, dia harus setuju dengan Chen Yuxin. Xiao Xin, apa yang kau lakukan? Ye-Shikai berteriak keras, dan ketika dia melihat ke bawah, Chen Yuxin memiliki tatapan keras kepala di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan dingin. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Apakah kamu bersikap tidak masuk akal lagi? Kamu mengurungku di sini seolah-olah aku adalah seorang tahanan. Ye-Shikai membalas, buka formasi dengan cepat, atau aku tidak akan bersikap sopan. Bagaimana bisa kamu bersikap begitu kasar? Chen Yuxin tiba-tiba tersenyum, senyum yang sangat aneh, meletakkan tangannya di pinggangnya, dengan lembut melepaskan ikat pinggangnya, dan perlahan-lahan melepaskan mantelnya, memperlihatkan sepotong pakaian dalam di bawahnya. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Ye-Shikai secara naluriah melangkah mundur, dengan cepat melepas mantelnya dan memakaikannya pada Chen Yuxin. Xiao Xin, apakah kamu akan membiarkanku pergi atau tidak? Ye-Shikai dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Jika aku tidak melepaskannya, apa yang bisa kau lakukan? Chen Yuxin tersenyum bangga. Dia tahu bahwa Ye-Shikai tidak akan pernah bisa menembus formasi ini. Kau. Ye-Shikai dipenuhi amarah, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Dia tidak bisa bersikap kasar terhadap Chen Yuxin. Dia tidak ingin melakukan itu, dan dia tidak bisa melakukan itu. Dia mengepalkan tinjunya, tetapi hanya bisa melepaskannya. Breaking Air Fist. Ye-Shikai mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menggunakan 80% energi internalnya untuk langsung menyerang formasi di pintu. Jika tidak ada formasi, pukulan ini akan cukup untuk meruntuhkan villa, tetapi formasi ini cukup untuk menyerap sebagian besar energi. Faktanya, Ye-Shikai masih menahan diri, bagaimanapun juga, ini adalah rumahnya. Ledakan. Ye-Shikai jatuh ke tanah dengan keras. Semua energi dari tinju pemecah langit diserap oleh formasi dan menghantamnya kembali. Ye-Shikai lengah dan gelombang kejut yang kuat menjatuhkannya ke tanah dan dia hampir terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye-Shikai sangat terkejut. Pintu kayu itu tidak rusak sama sekali. Formasi itu benar-benar menyerap semua energinya. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, formasi ini jauh lebih maju. Xiao Kai, ini formasiku yang sudah ditingkatkan. Jangan khawatir, kamu tidak akan terluka. Chen Yuxin tidak membantunya. Dia perlahan membuka pintu dan menutupnya dengan lembut. Tunggu sebentar. Ye-Shikai segera berdiri dan bergegas menuju pintu kayu, ingin segera keluar saat Chen Yuxin membuka pintu. Ledakan. Sakit sekali. Ye-Shikai jatuh ke tanah lagi, seakan-akan dia menabrak tembok. Keluarkan aku. Ye-Shikai berteriak keras, tetapi ruangan itu kedap suara dan tidak ada seorang pun di luar yang bisa mendengarnya sama sekali. Dia segera berlari ke jendela, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada juga formasi yang terbentuk di sini. Tidak hanya itu, seluruh ruangan tertutup oleh formasi, dan tidak ada cara untuk menerobos. Ye-Shikai mengeluarkan ponselnya dari cincin penyimpanan, tetapi formasi itu mampu memblokir sinyal, memutus kontak dengan dunia luar. Xiao Xin, keluarkan aku. Ye-Shikai mencoba berteriak, tetapi setelah 2 jam, masih belum ada jawaban. Mungkinkah aku benar-benar akan terjebak di sini? Pada akhirnya, Ye-Shikai berbaring di tempat tidur dengan lemah dan hanya beristirahat. Roh pedang, apakah kau punya cara untuk membantuku menghancurkan formasi itu? Formasi ini sangat canggih. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak akan bisa menghancurkannya sama sekali. Dao Hun menggelengkan kepalanya. Menurutku, pilihan terbaikmu adalah tetap di sini. Hei, apakah ini juga pilihan? Bukankah ini seperti berada di penjara untukku? Ye-Shikai tiba-tiba melompat dari tempat tidur. Formasi ini pasti memiliki kekurangan, dan mungkin dia bisa menemukannya. Bagaimana kalau aku menggunakan pedang Yuxi untuk mencoba menghancurkan formasi itu? Kalau begitu kau benar-benar gila.
Pedang Yuxi sangat kuat, dan kau tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya sekarang. Jika terjadi kesalahan, itu akan lebih banyak masalah daripada keuntungan. Dao Hun segera membujuknya. Lalu apa yang harus kulakukan? Ada begitu banyak orang yang menungguku di luar. Aku harus keluar. Ye Shike berkata dengan bersemangat. Detik berikutnya, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Memang, dia benar-benar cemas sekarang. Jika kau benar-benar ingin keluar, aku punya cara. Setelah waktu yang lama, Dao Hun mengatakan ini. Apa? Cepat beritahu aku. Ye Shike berteriak dengan penuh semangat. Dia tahu pasti ada jalan keluar. Di antara harta karun yang diperoleh dari reruntuhan Baiki, aku menemukan sebuah buku tentang formasi. Buku itu mencatat berbagai formasi dan cara menghancurkannya. Mungkin, buku itu berisi jawaban yang kau inginkan. Bagus, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ye Shike dengan cepat mengeluarkan buku yang disebutkan Dao Hun dari cincin penyimpanannya. Buku itu tampak cukup tua, tetapi di lingkungan khusus reruntuhan, buku itu masih terpelihara dengan baik. Grafik dan karakter segel yang terekam terlihat jelas, tetapi Ye Shike sama sekali tidak dapat memahaminya. Bukan karena ia kurang berpendidikan. Tidak ada orang normal yang dapat memahami karakter dan grafik kuno ini. Karakter dan grafik ini sangat membingungkan dan tidak jelas sehingga tidak berlebihan jika dikatakan sebagai kitab-kitab surgawi. Akan menyenangkan jika ada seorang ahli sastra Tiongkok kuno di sekitar. Seseorang muncul di benak Ye Shike, dia adalah Jiqian. Dia sangat tertarik pada sejarah dan bahkan menguasai berbagai sastra Tiongkok kuno. Jika bukan karena Yue Shen, dia pasti sudah menjadi sejarawan sekarang. Aku tidak mengerti. Ye Shike melambaikan tangannya tanpa daya. Itulah sebabnya aku ragu-ragu untuk mengeluarkannya. Kau tidak dapat memahaminya, jadi tidak ada gunanya mengeluarkannya. Suara roh pedang terdengar. Apakah kamu tahu kata-kata ini? Saya tidak tahu. Beberapa karakter di dalamnya tampak seperti tulisan tulang peramal. Selain itu, saya tidak mengerti karakter Mandarin Anda. Ini. Oke, aku akan memikirkan caranya sendiri. Jiwa pedang adalah jiwa pedang neter. Terus terang, itu adalah produk dari barat, dan tentu saja tidak mengerti kata-kata ini. Ye Shike melihat teks kuno di buku itu, setengah menebak dan setengah berpikir. Ngomong-ngomong, aku ingat sepertinya ada kamus. Ye Shike mengeluarkan buku lain dari cincin penyimpanan. Buku itu lebih tebal dari kamus besar. Akan lebih baik jika dikatakan itu adalah buku catatan daripada kamus, karena semua yang ada di dalamnya ditulis oleh Jiqian kata demi kata. Buku itu mencatat berbagai karakter kuno yang sesuai dengan karakter saat ini. Ini adalah hadiah dari Jiqian 2 tahun lalu. Saat itu, dia menggodanya agar dia mengubah karirnya menjadi arkeologi atau semacamnya. Ye Shike menatap tulisan tangan yang tebal itu dan perlahan-lahan tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Hei, cepatlah dan lihat, desak Dao Hun, dan dia pun tersadar kembali. Ye Shike mengangguk berulang kali dan melihat keluar jendela. Hari mulai gelap dan waktu hampir habis, jadi dia cepat-cepat membolak-balik tulisan tangan dan mengingat setiap teks kuno. Kemudian dia mencari catatan di catatannya. Ye Shike mengeluarkan buku catatan kosong dan menulis kata-kata terjemahan di atasnya. Bab 1067. Sejam kemudian, Ye Shike melihat terjemahan di kertas dan merasa semakin bingung. Tidak hanya jenis huruf teks kuno ini berbeda dari yang modern, tetapi bahkan ketika diterjemahkan, itu masih bahasa Mandarin klasik. Ini bahkan lebih memalukan. Dia akhirnya menerjemahkan jenis huruf itu, tetapi masih tidak bisa memahaminya. Akan lebih bagus jika ada internet. Paling buruk, kamus Cina kuno sudah cukup. Ye Shike tidak memiliki buku ini di cincin penyimpanannya. Memang benar bahwa seseorang hanya menyesal karena tidak cukup belajar ketika ia membutuhkannya. Ye Shike tidak suka belajar ketika ia masih di sekolah menengah, dan nilainya hanya rata-rata. Kekuatannya adalah matematika, fisika, dan kimia, tetapi bahasa Mandarin adalah kelemahannya. Ye Shike berbaring di tempat tidur, melihat artikel yang diterjemahkan, yang bahkan lebih tidak jelas dan sulit dipahami daripada bahasa Mandarin klasik. Jika ini diambil dari relik Baiki, itu berarti buku formasi ini ditulis setidaknya sebelum dinasti Qin. Jika Ye Shike dapat dengan mudah memahami bahasa Mandarin klasik saat itu, dia dapat mempelajari sejarahnya sendiri. Ye Shike menatap kertas terjemahan itu, mencoba menganalisis teksnya, dan mengambil buku tentang formasi yang rusak. Buku itu juga berisi banyak diagram formasi,
yang dapat dipahami Ye Shikai. Ada diagram serupa dalam Sutra Kaisar Xuan. Tunggu sebentar, kurasa aku melihat sesuatu. Ye Shikai tiba-tiba terkejut dan tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Sumber formasi. Tanah, apakah ini yang dimaksud dengan mata formasi? Ye Shikai tampaknya telah menemukan sesuatu, tetapi dia masih belum yakin. Lagi pula, dia tidak memahami keseluruhan artikel dan hanya bisa membacanya dengan setengah menebak. Faktanya, ketika dia di sekolah menengah mengikuti ujian Cina kuno, dia sering menggunakan metode ini. Mengenai tingkat akurasinya, sekitar 60% hingga 70%. Orang-orang dengan dasar bahasa Cina yang baik mungkin memiliki tingkat yang lebih tinggi, tetapi baginya, itu pada dasarnya didasarkan pada keberuntungan. Mencari sumber formasi. Dan ini. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kayu. Ye Shikai segera membereskan barang-barangnya, berbaring di tempat tidur dan berpura-pura tidur. Pintu kayu itu dibuka perlahan, dan suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan tanah pun terdengar. Ledakan. Suara itu makin dekat dan dekat, Ye Shikai menoleh ke samping dengan punggung menghadap pintu. Xiao Kai, aku tahu kamu belum tidur. Aku terlalu bersemangat tadi. Maafkan aku. Suara samar Chen Yuxin terdengar di telinganya, sangat lembut, seperti bulu yang menggaruk telinganya. Ye Shikai mengabaikannya dan terus berpura-pura tidur. Ada pepatah yang mengatakan, Anda tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Di tengah keheningan, Ye Shikai samar-samar mendengar suara tawa. Aku melihat semua yang kau lakukan. Apa yang kau lihat tadi? Kata Chen Yuxin sambil duduk di tepi tempat tidur. Ye Shikai terkejut dan melompat dari tempat tidur. Haha, kamu pasti lapar. Aku sudah meminta seseorang untuk menyiapkan makanan. Aku ingin tahu apakah ini sesuai dengan seleramu. Chen Yuxin bertepuk tangan, dan seorang pelayan mendorong kereta makan masuk dari luar dan meletakkan piring-piring perak di atas meja bundar. Xiao Xin, tolong biarkan aku keluar. Aku tidak akan marah padamu. Ye Shikai menoleh dan berkata dengan ringan. Xiao Kai, apa yang kau bicarakan? Sepertinya aku memenjarakanmu. Chen Yuxin mengambil piring dan meletakkannya di depan Ye Shikai. Aku menggoreng steak untukmu, cobalah, kata Chen Yuxin sambil tersenyum. Aku tidak lapar. Aku tidak mau makan. Ye Shikai berdiri dari tempat tidur tanpa menatap mata Chen Yuxin. Xiao Kai, aku tahu kamu marah, tapi ini demi kita. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Apakah ini berarti pernikahan kita tidak ada nilainya di matamu? Raut wajah Chen Yuxin sedikit berubah, dan dia benar-benar bertanya balik pada Ye Shikai. Kau mengurungku di sini. Di matamu, aku adalah suamimu, bawahanmu, dan seorang tahanan. Ye Shikai mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara dingin. Tentu saja kamu suamiku. Sebenarnya, aku juga tidak ingin hal ini terjadi, Xiao Kai. Jika kamu berperilaku baik, aku bisa membantumu dengan hal-hal lain. Kamu. Ye Shikai tiba-tiba batuk beberapa kali, merasa sedikit sesak napas dan cemas. Wajah Chen Yuxin berubah dan dia segera memberinya segelas air. Xiao Kai, minumlah air. Ye Shikai mengambil cangkir dan meminum semua air dalam satu tarikan napas, lalu dia merasa jauh lebih baik. Saya lihat kamu lapar. Ayo makan sesuatu. Chen Yuxin membantu Ye Shikai ke meja bundar dan melambaikan tangan kepada pelayan untuk menyajikan makanan. Ye Shikai mendengus dingin. Dia memang sangat lapar. Dia sedang berkonsentrasi menerjemahkan buku tentang cara menghancurkan formasi tadi dan tidak merasa lapar. Tapi sekarang, perutnya keroncongan karena lapar. Dia mengambil pisau dan garpu, dengan cepat menghabiskan steak, lalu mengambil pasta di sebelahnya dan mulai makan. Xiao Kai, apa yang baru saja kamu lakukan? Tanya Chen Yuxin tiba-tiba. Pisau dan garpu di tangan Ye Shikai tiba-tiba berhenti. Sepertinya ada kamera yang dipasang di ruangan ini. Itu juga salahnya karena dia ceroboh sebelumnya dan tidak memeriksa dengan saksama. Tidak apa-apa. Aku hanya mengambil beberapa buku untuk dibaca. Kamu telah memblokir semua sinyal di sini. Kamu tidak bisa membiarkanku linglung. Ye Shikai membalikkan keadaan. Bagaimanapun, kamera tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang ditulisnya. Kapan kau akan membiarkanku keluar? Ye Shikai melanjutkan, mengambil kesempatan untuk mengalihkan topik pembicaraan agar Chen Yuxin tidak curiga. Xiao Kai, jangan khawatir. Aku lihat kesehatanmu sedang tidak baik sekarang.
Kamu bisa tinggal di rumah dan memulihkan diri beberapa hari ini sampai hari pernikahan kita. Bukankah itu bagus? Chen Yuxin bersandar lembut di bahu Ye Shikai dan berkata dengan lembut, jika kamu merasa terlalu membosankan di sini, aku bisa membiarkanmu keluar, tapi kamu hanya bisa tinggal di rumah. Ini yang kau sebut pernikahan. Aku ini manusia hidup, bukan mainanmu. Raut wajah Ye Shikai berubah drastis. Ia berdiri dari kursi dan berteriak keras. Lalu, pernahkah kau memikirkan perasaanku? Kita akan segera menikah, tetapi kau masih ingin mengambil risiko di luar sana. Apa yang harus kulakukan jika terjadi sesuatu? Dan ada bayi di perutmu. Apakah kau akan membiarkan anak itu lahir tanpa seorang ayah? Chen Yuxin tiba-tiba menangis. Kamu, berhentilah menangis dulu. Ye Shikai menghela napas. Dia memang bukan suami yang kompeten. Begitu pula saat dia menikahi Su Qingyu. Sekarang setelah dipikir-pikir, Ye Shikai benar-benar berutang banyak padanya. Dia menghadapi begitu banyak krisis sendirian di luar saat itu. Dia tidak tahu bagaimana Su Qingyu bisa bertahan sendirian di rumah. Setiap kali dia dalam bahaya, selalu ada orang yang lebih sulit diatasi daripadanya. Baiklah, aku berjanji tidak akan keluar sebelum kita menikah, kata Ye Shikai tanpa daya. Benarkah? Xiao Kai, kamu tidak akan menyesalinya. Chen Yuxin tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan kegembiraan dalam suaranya yang menangis. Aku tidak menyesalinya. Ye Shikai perlahan berdiri dari kursi dan hanya bisa berdoa dalam hatinya agar hantu itu tidak menyalahkannya. Biarkan aku keluar dan aku akan menjelaskannya kepada mereka. Ye Shikai menggoyangkan ponselnya. Saya sudah menjelaskannya kepada Anda. Chen Yuxin langsung berkata sambil menunjuk ke ruang tamu di luar. Baru saja, Nona Ji datang menemui Anda, dan saya sudah menjelaskannya kepadanya. Apa? Ye Shikai bertanya dengan heran. Bab 1068. Jangan khawatir, Nona Ji sudah setuju. Dia akan membawa orang-orang ke Laut Cina Timur sendirian. Chen Yuxin berkata dengan lembut, Xiao Kai, aku mengizinkan orang-orang dari Istana Dunia Bawah untuk pergi ke Laut Cina Timur untuk mencari seseorang. Pekerjaan keamanan pernikahan hanya dapat diserahkan kepada pengawal keluarga Chen. Awalnya aku tidak ingin melakukan ini, tetapi karena Xiao Kai mengkhawatirkan keselamatan hantu, aku akan menyerah. Ye Shikai menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bagaimanapun, dia adalah Raja Neraka, tetapi dia bukanlah orang yang memegang kekuasaan yang sebenarnya. Dia sudah lama tidak mengatur urusan Istana Dunia Bawah, dan kekuasaan yang sebenarnya tidak lagi berada di tangannya. Dengan kata lain, dia tidak bisa lagi memberi perintah secara langsung. Tidak heran Moji begitu marah. Ye Shikai tidak hadir, dan dia tidak bisa mengatur Istana Dunia Bawah, juga tidak bisa memberi perintah. Dia hanya bisa menonton. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Sekarang dia hanya berharap Jiqian bisa menjaga saudara-saudaranya untuknya. Tidak mudah untuk beroperasi di Laut Cina Timur. Xiao Kai, mari kita tinggal di rumah untuk beberapa hari ke depan. Aku merasa agak bosan di rumah, jadi aku berencana untuk jalan-jalan. Ye Shikai menemukan alasan yang tidak masuk akal. Benarkah? Kalau begitu aku akan menemanimu. Tidak perlu, aku. Ye Shikai sedikit kehilangan kata-kata. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat kesal dan hanya ingin mencari tempat untuk menenangkan diri. Ngomong-ngomong, Xiao Xin, apa kau tahu tentang pesta lajang? Ye Shikai tiba-tiba punya ide dan teringat pesta yang pernah dilamar Su Ziqing sebelumnya. Ngomong-ngomong, dia juga seorang pemuda, tetapi mengapa dia sama sekali tidak tertarik dengan pesta lajang? Mungkin itu karena pengalaman pribadinya. Begitu pula, tidak ada anak muda yang pernah menjadi Pluto. Pengalaman mereka berbeda dan reaksi mereka terhadap berbagai hal juga berbeda. Jika dia kuliah seperti orang biasa setelah lulus SMA, dia mungkin akan sama seperti Su Ziqing. Ya, teman-teman sekelasku memegangnya saat aku belajar di luar negeri. Baiklah, aku juga ingin mengadakan pesta lajang. Bagaimana menurutmu? Ye Shikai langsung berkata. Ia tidak menyangka bahwa pesta lajang yang awalnya ia tolak akan menjadi sedotan penyelamat hidupnya. Xiao Kai, kamu bukan orang yang suka main-main, dan kamu tidak punya banyak teman di sekitarmu, jadi kenapa kamu tidak melupakannya saja? Ekspresi Chen Yuxin sedikit berubah, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Ye Shikai tidak pernah menyukai pertemuan yang begitu ramai. Menurutnya, pertemuan itu terlalu berisik. Kenapa? Tidak apa-apa kalau aku menyukainya. Aku harus menahannya, tidak apa-apa.
Ye Shikai berpura-pura marah. Baiklah, aku janji. Kebetulan saja banyak temanku yang datang dari luar negeri untuk menghadiri pernikahan, dan aku sudah lama tidak bertemu mereka. Chen Yuxin mengangguk dan berkata, itu sempurna. Dengan begitu banyak hal yang terjadi, sudah waktunya bagi kita untuk bersantai. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Itu adalah pesta malam bujangan, dan kedua mempelai mengumpulkan sahabat mereka untuk karnaval terakhir. Chen Yuxin benar. Ye Shikai benar-benar tidak punya banyak teman, dan ini adalah pernikahan keduanya. Itu hanya waktu yang singkat sejak yang terakhir. Bisakah dia tanpa malu-malu meminta saudara-saudaranya untuk datang lagi? Dia tidak punya nyali untuk mengundang mereka, tetapi atas nama pesta malam bujangan, dia bisa menghindari pandangan Chen Yuxin. Laut Cina Timur. Bos masih memikirkan pernikahannya saat ini. Apakah dia tidak peduli dengan hidup atau mati Gos? Kata Miehun dengan marah. Ketika semua orang mendengar berita itu, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka telah salah paham terhadap Ye Shikai. Ye Shikai sangat setia dan justru karena itulah dia sering terjerat dalam masalah emosional. Tidak, Tuan, Anda pasti punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Nightmare yang selalu tenang berkata dengan enteng. Dia orang yang cerdas. Gos adalah tangan kanan Ye Shikai. Jika Ye Shikai bisa menyerahkan penyelamatan pribadinya, itu pasti masalah lain yang lebih penting. Pangkalan Yanjing hampir kosong. Kita harus menemukan hantu itu secepatnya. Ji Qian khawatir. Ketika dia pergi ke rumah Chen, dia tidak menemukan Ye Shikai. Tampaknya Chen Yuxin sengaja tidak membiarkannya melihatnya. Namun, Ye Shikai setidaknya harus muncul. Mungkin dari sudut pandang tertentu, Ji Qian lebih mengenal Chen Yuxin daripada Ye Shikai. Apakah dia melakukan sesuatu yang ekstrim? Dewa Bulan, ini data yang baru saja dikirim cacing itu. Nightmare menyerahkan teleponnya. Hingga saat ini, kecelakaan Ghost dan tim Moon Guard masih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang tahu di mana Ghost berada. Mungkin dia sudah meninggalkan kota Donghai. Tidak ada catatan tentangnya di kantor polisi Tiongkok, jadi meskipun mereka memanggil polisi untuk mencarinya, itu tidak akan berpengaruh. Terlebih lagi, tidak mudah melibatkan polisi Tiongkok dalam urusan dunia bawah tanah. Tunggu sebentar, kita mampir dulu ke pom bensin di depan. Ji Qian menatap isi telepon dan tersenyum masam. Ada apa? Tanya Miehun penasaran, dan perlahan memarkir mobil dinas di samping pom bensin. Tiba-tiba, pintu penumpang terbuka, dan sesosok tubuh bergegas mendekat. Sial, aku takut setengah mati. Miehun tak kuasa menahan diri untuk berteriak saat melihat orang di depannya. Pakaiannya compang camping, dan ada banyak goresan di betis dan lengannya. Setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah Moji. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat bekas air mata di wajahnya. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Tanya Miehun cepat sambil mengambil mantelnya dan memakaikannya pada wanita itu. Tak perlu dikatakan lagi, dia lari dari pegunungan dalam di selatan sungai Yangtze dan pasti tersesat. Ji Qian tak dapat menahan tawa di kursi belakang. Butuh waktu 3 jam untuk keluar. Gunung itu benar-benar angker. Aku hampir tidak bisa keluar. Moji melepas sepatu hak tingginya. Setelah berjalan di jalan pegunungan begitu lama, sepatu haknya sudah lama lepas dan pakaiannya robek oleh dahan pohon. Jiangnan berjarak sekitar 100 hingga 200 km dari Laut Cina Timur. Pasti sulit bagimu untuk sampai di sini secepat itu. Goda Ji Qian. Kamu Shikai adalah bajingan. Moji bergumam dengan tidak senang. Kamu bertengkar dengan bos. Kami mempertaruhkan nyawa kami untuknya, tetapi dia benar-benar melakukan ini. Moji berteriak keras, dan Mengyan diam-diam mengenakan headphone-nya. Dia punya rencana sendiri, kamu tidak boleh berspekulasi. Ji Qian memarahi, ayo kita pergi ke hotel dan beristirahat dulu. Kamu ganti baju dulu. Kamu tidak bisa keluar dengan pakaian seperti ini. Ya, Tuan Luna. Bahasa Indonesia. Rumah sakit Donghai, kafetaria staff. Bagaimana lukamu? Bagaimana pekerjaanmu? Gusin duduk di hadapan Ghost dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja, tetapi semua perawat di rumah sakit membicarakan Ghost secara pribadi, bertanya-tanya di mana pria yang tampan dan cakap seperti itu bisa bekerja sebagai penjaga keamanan. Lumayan, cukup santai, kata hantu itu ringan. Pasti sangat membosankan duduk di sana sepanjang hari. Tidak apa-apa. Hantu itu melihat jam di dinding. Aku harus berpatroli nanti. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu.
Bab 1069. Tunggu sebentar, jangan khawatir, patroli hanyalah rutinitas, tidak masalah jika terlambat sedikit. Gusin segera menghentikan hantu itu, dengan ekspresi lega di wajahnya. Jika penjaga keamanan rumah sakit sama berdedikasinya sepertimu, bagaimana mungkin ada begitu banyak pembuat onar yang datang? Apa maksudmu? Hantu itu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia baru saja kehilangan ingatannya. Selain melupakan beberapa informasi, dia juga kehilangan norma sosial, seperti etika sosial yang paling mendasar. Keamanan rumah sakit pada dasarnya adalah pekerjaan yang tidak aman. Kecuali jika ada yang membuat masalah, pada dasarnya tidak ada gunanya. Oleh karena itu, persyaratan untuk petugas keamanan adalah yang terendah di rumah sakit. Oleh karena itu, banyak orang di tim keamanan masuk melalui pintu belakang. Gusin menjelaskan dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia benar. Jika para petugas keamanan itu menjalankan tugas mereka dengan setia, pujian tidak akan dipukuli oleh para pembuat onar. Pintu belakangnya apa? Ucapan hantu itu muncul setelah sekian lama. Mereka hanya mengandalkan koneksi mereka. Misalnya, Xiaoli masuk karena pamannya adalah direktur. Mereka di sini hanya untuk masuk. Gusin mendengus dingin, orang-orang ini semua tampan tetapi tidak berguna. Jadi begitulah adanya. Ghost mengangguk. Tidak heran, Kapten Chen tampaknya lebih lemah daripada pasien. Menurutku, kamu adalah orang yang paling cocok menjadi kapten keamanan. Lupakan saja. Aku baru saja tiba di sini dan ini tidak pantas untukku. Lagi pula, meskipun Kapten Chen agak lemah, dia orang yang baik dan dianggap cukup teliti. Hantu itu menggelengkan kepalanya. Kau akan menderita kerugian jika melakukan ini. Orang-orang itu nepotisme. Mereka pasti tidak senang dengan kehadiranmu dan bahkan mungkin merencanakan sesuatu yang buruk di belakangmu. Gusin terus mengoceh, tetapi Ghost mendengarkan dan melampiaskannya. Sebenarnya, dia sangat ingin tahu seperti apa dirinya sebelumnya dan mencoba menemukan ingatannya yang hilang, tetapi tidak ada pengaruhnya. Gujian juga mengatakan bahwa hal semacam ini tidak dapat dipaksakan dan itu sangat berkaitan dengan keberuntungan sampai batas tertentu. Jika beruntung, Anda mungkin menemukannya dalam beberapa hari. Tentu saja, ada kemungkinan juga Anda tidak akan pernah menemukannya seumur hidup. Apapun yang terjadi, selesaikan saja masalah yang ada terlebih dahulu. Baiklah, kamu sudah banyak bicara, tapi kamu belum makan. Ghost tersenyum tipis dan menunjuk kotak makan siang Gusin dengan sumpit. Makanannya sudah dingin saat aku berbicara denganmu. Gusin tersenyum pahit dan buru-buru menghabiskan sisa makanannya. Hantu itu juga tidak terburu-buru dan hanya menonton dari samping. Ngomong-ngomong, terakhir kali dekan berbicara tentang penamaan, apakah kamu punya ide? Yah, belum, aku tidak tahu bagaimana cara menemukan nama. Ghost tersenyum canggung. Meskipun ia telah kehilangan ingatannya, ia masih mengenali kata-kata dan bahkan dapat membaca bahasa Inggris. Ini setidaknya menunjukkan bahwa ia seharusnya sudah fasih berbahasa Inggris sebelumnya, dan mungkin bekerja di luar negeri. Bagaimana kalau aku membantumu memilih satu, sebut saja. Guli, bagaimana? Guli, sepertinya tidak buruk. Ghost mengangguk. Sejujurnya, dia memang tidak berpendidikan sekarang. Nama Guli terdengar cukup menyenangkan dan dia tidak keberatan. Bagus sekali. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Guli, dan kita akan menjadi rekan kerja di rumah sakit. Gusin, bukankah kamu masih kuliah? Saya magang, tapi kalau semuanya berjalan lancar, seharusnya tidak ada masalah. Gusin mengangguk, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Begitu ya, baguslah. Aku tidak ada kegiatan apa-apa nanti, jadi mengapa aku tidak ikut berpatroli denganmu? Ini. Kalau kamu mau, terserah kamu, tapi jangan tunda pekerjaanmu. Hantu, oh tidak, seharusnya Guli. Setelah kehilangan ingatannya, sikap kerjanya sangat positif. Dia pekerja yang berdedikasi penuh. Tidak masalah. Apa ini? Di ruang keamanan, Gusin mengutak-atik peralatan di atas meja seperti bayi yang penasaran. Tongkat, semprotan anti serigala, ini perlengkapan sehari-hari. Guli merapikan pakaiannya dan mengenakan perlengkapannya. Ini adalah rumah sakit terbesar di Donghai, dengan ribuan orang datang dan pergi setiap hari. Patroli harian tidak dapat dihindari, termasuk ruang informasi, toko obat, bank darah, dan bahkan taman di belakang harus dipatroli untuk mencegah kecelakaan. Guli. Gusin memanggil beberapa kali sebelum hantu itu bereaksi. Oh, maaf,
Mungkin aku kurang familiar dengan nama ini. Ghost tersenyum canggung. Nama itu lebih dari sekadar nama yang asing. Meskipun Ghost adalah orang Tionghoa, dia hampir tidak pernah kembali ke Tiongkok sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Guli adalah nama Tionghoa pertamanya. Tidak apa-apa, biasakan saja pelan-pelan. Keduanya berjalan menuju taman di belakang rumah sakit. Tiba-tiba, banyak orang dengan pisau dan tongkat menyerbu dari segala arah. Gusin, hati-hati. Ghost langsung berteriak. Orang yang datang ke sini punya niat jahat. Biasanya tidak ada yang datang ke sini karena tempatnya sangat terpencil. Petugas keamanan sebelumnya juga ingin menghindari masalah dan tidak datang. Ghost sangat tekun dan memeriksa setiap sudut rumah sakit. Tanpa diduga, dia menemui penyergapan di sini. Dasar bocah nakal, akhirnya aku bisa bertemu denganmu, kata pemeran utama pria. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata dialah pria yang membuat masalah di rumah sakit hari itu. Dan perawat kecil itu juga ada di sini. Semua orang melirik Gusin dengan mata penuh nafsu, seperti sekelompok orang mesum. Gusin begitu takut sehingga dia merapatkan diri di belakang hantu itu. Itu kamu. Ghost tetap tenang. Jumlah mereka cukup banyak, sekitar 20 atau 30 orang, lebih banyak daripada kerusuhan medis sebelumnya. Jelas sudah direncanakan sebelumnya. Jelas mereka datang ke sini untuk membalas dendam. Benar saja, orang-orang ini mungkin penjahat lokal atau semacamnya. Melihat adik-adik ini, mereka semua adalah pemuda dengan penampilan seperti gangster, dan mereka memiliki tato di lengan mereka. Guli, ayo panggil polisi. Kamu bersembunyi di belakangku dan berhati-hatilah. Orang-orang ini ada di sini untuk membalas dendam padaku dan aku tidak ingin kamu terluka karena kesalahan. Ghost mengeluarkan tongkat dari pinggangnya dan memasukkan semprotan anti serigala ke tangan Gusin. Jika ada orang mendekatimu, semprot dia dengan ini. Baiklah, saya mengerti. Hei, kalau kalian ke sini untuk membalas dendam padaku, datanglah dan pukul aku seperti seorang pria. Terserah kalian apakah itu pertarungan 1 lawan 1 atau pertarungan kelompok. Ghost sengaja membuat semua orang marah untuk menarik perhatian mereka, takut mereka akan menyerang Gusin. Bos, ayo kita berangkat, teriak salah satu penjahat itu. Tunggu, orang ini jago berkelahi, kita tidak bisa memanfaatkannya, tapi wanita di sebelahnya bisa dimanfaatkan. Pria kekar di depan melambaikan tangannya, dan sekelompok penjahat perlahan mengepung kedua pria itu. Guli, apa yang harus kita lakukan? Gusin, ada apa? Maaf, itu tidak sopan. Begitu dia selesai berbicara, Gusin merasakan seseorang memeluk pinggangnya dan mengangkatnya. Dia menunduk dan melihat Ghost memegangnya dengan satu tangan dan berlari langsung ke dinding yang tidak jauh, sementara dengan tangan lainnya dia mengayunkan tongkat dan menjatuhkan beberapa penjahat. Tangkap mereka sekarang. Gusin, bersiaplah. Hantu itu menggendong Gusin di lengannya, menginjak dinding dengan satu kaki, dan mengalirkan energi internalnya. Keduanya benar-benar terbang ke udara, melompat, meluncur, dan mendarat dengan mantap di sisi lain dinding. Bab 1070. Gusin masih terkejut. Dinding ini tingginya 4 atau 5 meter, dan hantu itu hampir terbang. Tidak hanya itu, kecepatan pendaratannya seperti bulu yang ringan, perlahan jatuh ke tanah, tanpa rasa inersia. Mungkinkah hantu itu tahu seni cahaya? Ketika dia melihat lagi, dia melihat hantu itu menggendongnya seperti seorang putri, dan tangannya secara naluriah melingkari lehernya. Wajah cantiknya seketika memerah dari kening sampai ke telinganya. Gusin tidak pernah dipeluk seperti ini sejak dia masih kecil. Hantu itu melihat ke arah Gusin dan malah ketakutan. Wajahnya yang merah sama seperti wajah Guan Erie. Mungkinkah dia takut? Apakah kamu baik-baik saja? Hantu itu bersikap hati-hati, seolah-olah apa yang sedang dipegangnya bukanlah seorang manusia, melainkan sebuah harta karun. Aku baik-baik saja. Berhenti, jangan lari. Pada saat ini, mereka berdua mendengar sekelompok penjahat mengejar dan berteriak dari belakang. Di sini belum aman, ayo cepat pergi. Untuk menghindari masalah, Ghost tidak menurunkan Gusin, tetapi langsung membawanya keluar. Mereka baru saja memanjat tembok rumah sakit, dan sekarang mereka sudah berada di luar rumah sakit, mereka hanya perlu berlari kembali ke ruang keamanan. Paling buruk, Gusin sudah menelepon polisi, dan polisi akan segera datang untuk membantu. Para gangster ini harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Setengah jam kemudian, saya sudah memahami situasinya dengan jelas. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, saya akan melaporkannya kepada Anda kapan saja.
Di kantor rumah sakit, seorang polisi menyimpan buku catatannya dan berkata kepada semua orang. Terima kasih banyak, Pak Polisi. Hantu itu mengangguk dan berkata, itu tidak akan menunda penangkapan orang itu. Jangan khawatir, kalian berdua harus berhati-hati dengan keselamatan kalian di masa depan. Polisi itu mengingatkan semua orang dan kemudian meninggalkan rumah sakit bersama mereka. Jelas, ketika polisi tiba, para gangster sudah melarikan diri. Polisi mengambil rekaman pengawasan rumah sakit, tetapi rekaman pengawasan di taman tidak jelas dan tidak ada informasi berguna yang bisa diperoleh. Namun, Ghost, dengan keterampilan menggambarnya yang luar biasa, benar-benar menggambar penampilan gangster itu. Semua orang terkejut. Apa maksudnya seperti hidup? Itu hanya kamera manusia. Guli, kamu pasti pernah menjadi pelukis sebelumnya. Wajah Gusin penuh dengan kekaguman. Dia sebenarnya cukup bersemangat setelah baru saja lolos dari bahaya. Seolah-olah dia sedang menaiki roller coaster. Dia berteriak secara naluriah sambil duduk di atasnya, pikirannya menjadi kosong, dan ketika semuanya berakhir, dia mulai mengingat setiap bagian dari pengalaman yang mengasyikkan itu. Aku juga tidak tahu. Aku hanya memikirkan penampilan orang itu dan menggambarnya. Hantu itu tersenyum canggung. Sang kultivator memiliki ingatan yang luar biasa dan dia mengingat penampilan para gangster hanya dengan sekali pandang. Saya juga berpikir begitu. Pelukis hebat sering bepergian ke dalam dan luar negeri. Dekan mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, Guli, apakah ini nama barumu? Hehe, aku memilih nama ini. Gusin berkata sambil tersenyum bangga. Baiklah, gadis kecil, polisi itu benar. Kalian berdua harus berhati-hati. Para penjahat itu sudah mengakar di sini. Mudah bagi mereka untuk menyerangmu seperti yang mereka lakukan hari ini, terutama Gusin. Guli, kamu juga harus lebih menjaganya. Jangan khawatir, Dekan. Laut Cina Timur. Niehun, apa yang terjadi di depan? Ekspresi Jikian sedikit berubah saat dia melihat kemacetan lalu lintas di depan. Deni Bulan, sepertinya ada kemacetan lalu lintas. Mungkin ada kecelakaan mobil di depan. Aku tidak menyangka kita akan mengalami kemacetan lalu lintas setelah tiba di Laut Cina Timur. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Niehun perlahan menghentikan mobilnya, dan mobil yang membawa pengawal bulan dan pengawal kegelapan mengikutinya dari belakang. Ada seorang nenek mengemis di depan. Apakah ada yang punya uang kembalian? Niehun melihat ke depan dan bertanya dengan santai. Fenomena ini sangat umum, dan sebagian besar pengemudi akan memberinya uang kembalian agar bisa lewat. Wanita tua itu berpakaian compang camping dan berjalan pincang. Niehun membuka pintu mobil, mengeluarkan uang $100, dan memasukkannya ke dalam kotak di tangannya. Untukmu. Niehun melambaikan tangannya dan berbalik untuk masuk ke dalam mobil. Ada yang salah. Jikian menatap ke depan, tiba-tiba mengambil pistol dari kursi, dan menembak ke arah wanita tua itu. Ledakan. Suara tembakan terdengar, dan Niehun terkejut. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat wanita tua yang tadi memasang wajah memelas itu benar-benar berdiri di sana. Dia tampak sangat garang dan menakutkan, dan di tangan kanannya, dia benar-benar memegang peluru. Semuanya turun dari bas. Jikian berteriak keras. Ini jebakan. Wanita tua itu sama sekali bukan pemulung, tetapi seorang kultivator. Di lengan bajunya ada 2 belati. Sial, siapa itu? Niehun, yang baru menyadarinya, tiba-tiba berteriak. Para pengawal gelap dan pengawal bulan di belakangnya juga keluar dari mobil dan segera berkumpul di sini. Siapa kamu? Jikian mengambil tongkat berhiaskan permata itu. Wanita tua di depannya tampak sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Hehehe. Wanita tua itu tertawa serak dan mengerikan, seperti hantu perempuan di klimaks film horor, tetapi ini seharusnya digambarkan sebagai penyihir. Wanita tua itu mengayunkan tangannya dengan kuat, lalu sejumlah pisau terbang melesat ke depan dari lengan bajunya yang lebar. Hati-hati. Jikian berteriak keras, dan beberapa pisau terbang kecil langsung menembus benda-benda di depan mereka. Mobil itu berubah menjadi saringan besi. Jikian mengayunkan tongkatnya, dan susunan cahaya bulan mengembun di udara untuk menghalangi beberapa pisau terbang. Ah! Wanita tua itu mengayunkan pisaunya dengan sangat cepat sehingga para penjaga rahasia tidak sempat bereaksi. Pisau itu menembus jantung mereka dan mereka jatuh ke tanah dan mati. Hati-hati. Nightmare menarik rubah hantu di sampingnya dan melambaikan tombak di telapak tangannya untuk menangkis pisau terbang. Pisau terbang itu dilapisi racun yang mematikan, dan goresan kecil saja sudah cukup untuk berakibat fatal. Yinpo bertangan 1000.
Jiqian menatap wanita tua di depannya. Dia terlalu ceroboh. Dia tertipu oleh penyamarannya. Reputasi Yinpo bertangan seribu diketahui semua orang di Tiongkok. Dia terkenal karena kekejaman, keganasan, dan kecepatannya. Dia adalah pembunuh yang sempurna. Haha, aku tidak menyangka kalau aku benar-benar bertemu dengan orang-orang dari Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan. Yinpo si tangan seribu mengeluarkan suara serak, yang terdengar sangat menyeramkan. Pada saat ini, banyak pria bertopeng hitam tiba-tiba turun dari mobil di depan dan mengepung semua orang. Ternyata, ini jebakan. Mereka adalah bawahan dari 1000 tangan Yinpo. Nightmare menatap orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya. Masing-masing dari mereka memegang belati dengan simbol 1000 tangan di atasnya. Ini adalah Sekte 1000 Tangan. Yinpo Tangan 1000 merupakan pemimpin Sekte Tangan 1000. Sejak zaman dahulu, kebaikan dan kejahatan tidak dapat hidup berdampingan. Hal ini juga berlaku untuk sekte-sekte di Tiongkok. Keluarga-keluarga besar itu menyebut diri mereka sebagai sekte-sekte yang terkenal dan jujur, jadi sekte-sekte ini di dunia seni bela diri disebut sebagai sekte-sekte yang tidak ortodoks. Sedangkan untuk sekte 1000 tangan, dapat disebut sebagai sekte jahat, karena metode-metodenya yang kejam dan tindakan-tindakannya yang jahat. Bagaimana mungkin sekte 1000 tangan muncul di sini? Nightmare melihat sekeliling, matanya penuh kewaspadaan. Bersambung.